Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Irwan Susilo selaku Ketua DPP Inkindo Jawa Timur. Kemudian juga senior kita yang mulia Bapak Joko Supriyanto. Kemudian juga kedua narasumber kita siang hari ini dan seluruh peserta webinar pada siang hari yang berbahagia ini. Baiklah, pada siang hari ini agenda kafein yang diselenggarakan oleh DPP Inkindo Jawa Timur, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Irwan, sengaja memilih topik terkait hukum korporasi karena mengingat kita juga sebagai korporasi pelaku usaha khususnya di bidang jasa usaha konsultansi yang seringkali memang bersinggungan dengan persoalan-persoalan hukum dan yang terkait dengan korporasi. Oleh karena itu mungkin pada hari ini kalau biasanya kita membahas tentang masalah teknis dan hal-hal yang berkaitan dengan keengineeran kita, hari ini kita mencoba membuka wawasan yang lebih luas agar dalam pelaksanaan bisnis kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan melawan hukum dalam konteks tindak pidana korporasi. Bersama kita siang hari ini sudah bergabung dua narasumber kita. Yang pertama yaitu Dr. Yovita Ari Mangesti SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang akan menyampaikan tentang materi perjanjian penundaan penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement atau DPA. Kemudian yang kedua adalah Insinyur Haji Kasim Kasmin ST.SH yang akan menyampaikan materi tentang mengelola risiko pidana korporasi. Beliau adalah Ketua Badan Advokasi dan Media DPN Inkindo. Selamat siang Bapak dan Ibu narasumber kita yang hebat hari ini. Untuk webinar kita hari ini akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama yaitu sesi pemaparan oleh kedua narasumber. Masing-masing narasumber akan diberikan waktu kurang lebih 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, untuk kesempatan yang pertama, kita akan berikan kesempatan pada narasumber kita yang pertama, yaitu Dr. Yovita Ari Mangesti SHMH, menyampaikan tentang materi perjanjian penundaan penuntutan sebagai instrumen penyelesaian perkara korporasi. Dalam hal ini, mekanisme penundaan penuntutan ini sudah menjadi paradigma baru ya Bu ya, yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, tentang KUHP ya. Mungkin untuk detailnya supaya kita juga punya gambaran makanan apa itu DPA dan apakah kita bisa menggunakan itu sebagai salah satu senjata untuk paling tidak mengamankan dalam tanda kutip atau minimal meringankan ketika misalnya kita naudzubillah min dzalik terkena cara korporasi, mungkin nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh Dr. Yovita. Untuk persingkat waktu, kita berikan kesempatan kepada narasumber yang pertama. Monggo, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Insinyur Eti Agustin STMP IPM yang saya hormati Ketua DPP Inkindo Jawa Timur Bapak Insinyur Irwan Susilo STMT IPM dan juga rekan narasumber Bapak Insinyur Haji Kasim Kasmin STSH dan juga yang saya hormati seluruh pengurus Inkindo dan juga organisasi lainnya yang kebetulan bergabung pada saat ini. Tentu saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Juga yang saya hormati seluruh partisipan yang tentunya di dalam acara Cafe Talk ya, kita saat ini seperti sudah dijelaskan tadi akan berbicara yang terkait dengan hukum yang mungkin selama ini pembicaraan masih berkisar seputar apa yang Bapak Ibu bidangi seperti itu ya. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kesempatan yang tentunya sangat berharga ini, di mana saya juga sebagai narasumber sebenarnya tentu akan juga melalui diskusi pada siang hari ini tentunya akan mendapatkan suatu potret nantinya apa yang sebenarnya terjadi di kondisi real yang Bapak dan Ibu alami sehingga kami sebagai para penstudi hukum ini juga
lebih implementatif di dalam nantinya akan melakukan suatu pembaruan-pembaruan hukum khususnya terkait dengan korporasi. Izin saya share screen supaya tidak terlewat nih. Nah, oke. Nah, untuk materi saya eh, yaitu perjanjian penundaan penuntutan Deferred Prosecution Agreement sebagai suatu instrumen ya di dalam penyelesaian perkara korporasi. Sebenarnya ini merupakan suatu transformasi paradigma ketika kita berbicara tentang pertanggungjawaban pidana itu selalu bicaranya adalah tentang subjek hukum, yaitu pelakunya itu siapa, begitu ya. Lalu kemudian ke apa tindakan atau apa yang sudah diperbuat sehingga ini masuk di dalam kategori unsur tindak pidana seperti itu. Jadi selalu dua hal itu. Nah, terkait dengan subjeknya atau yang melakukan itu bisa jadi adalah perorangan dan juga korporasi atau badan hukum itu. Nah, terkait dengan korporasi sebenarnya pergeseran bahwa subjek hukum itu tidak hanya orang per orang itu sebenarnya sudah dimulai sejak ditetapkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ya 31 tahun 99 itu yang mulai menyebut tentang korporasi. Nah, lalu itu kemudian diakomodir di dalam perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya yang saat ini berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbicara tentang tindak pidana dalam konteks material begitu. Nah, KUHP ini tidak bisa dilaksanakan kalau tidak dibarengi dengan undang-undang formilnya, yaitu dalam bentuk Undang-Undang 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, salah satu keistimewaan yang ada di baik di dalam KUHP maupun KUHP ini sudah lebih banyak berbicara tentang bagaimana ketika pelaku itu adalah korporasi, begitu ya. Nah, tadi ilustrasi yang diberikan oleh Ibu moderator, kayaknya kita udah serem nih bagaimana nanti supaya selaku korporasi ini bisa menyikapi begitu ya ketika terjadi persoalan hukum. Namun sebenarnya dengan perubahan aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang termasuk juga di dalam undang-undang jasa konstruksi yang sebagian juga sudah diubah dengan Undang-Undang 6 2023. Nah, di situ saya pikir tidak ada persoalan yang secara hukum dengan begitu mudah bisa mengkriminalisasi korporasi. Jadi saya kunci di situ dulu ya, teman-teman, teman-teman dari Inkindo supaya uh, hukum itu memang ada sebagai suatu instrumen untuk menagih suatu pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum, tetapi juga di dalam hukum itu sebenarnya tidak kedap terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat, tidak kedap juga terhadap berbagai pertimbangan, sehingga hukum pun juga akan menjadi lebih humanis, termasuk terhadap korporasi yang sudah juga memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan seperti itu. Nah, kalau dari sisi definisi yang ada di dalam KUHP, ya, perjanjian penundaan penuntutan ini adalah suatu mekanisme hukum bagi penuntut umum untuk menunda penuntutan terhadap terdakwa yang pelakunya korporasi. Jadi dalam hal ini sebenarnya mekanisme hukum ini menjadi suatu upaya yang juga nantinya tidak akan menjatuhkan korporasi pada suatu bentuk kriminalisasi, begitu ya. Nah, kewenangan yang ada pada jaksa selaku pengendali perkara untuk melakukan penuntutan ya, sehingga eh, dalam hal ini ada suatu upaya yang kewenangannya ada pada jaksa. Mengapa kewenangan ini ada pada jaksa? Karena jaksa itu berdasarkan azas dominus litis, memang dia adalah eh, pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan gitu apakah ini akan menjadi suatu tindak pidana yang harus dilakukan penuntutan atau tidak begitu. Tetapi tidak berarti dengan adanya DPA ini juga akan mendegradasi kewenangan jaksa sebagai pengacara negara atau sebagai wakil negara ketika akan menagih suatu pertanggungjawaban terhadap patut diduganya suatu tindak pidana. Namun kesepakatan untuk tidak melakukan penuntutan ini juga harus disertai dengan kriteria tertentu begitu. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah terhadap DPA ini merupakan kewenangan dari jaksa begitu.
Nah, DPA ini dilakukan oleh siapa? Oleh korporasi, ya, sebagaimana di dalam pasal 1 angka 5 KUHP, ya, dan juga kita bisa lihat di dalam pasal 46 KUHP, di situ disebutkan bahwa korporasi itu adalah kumpul terorganisasi dari orang, ya, ataupun juga share modal, ya, atau kekayaan begitu, ya, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Nah, ini juga mengalami suatu perubahan, ya, paradigma. Kalau dulu kita berbicara berbadan hukum, tetapi ini termasuk ternyata korporasi di dalam KUHP dan KUHP-nya itu juga termasuk badan usaha meskipun dia tidak atau belum berbadan hukum. Nah, ini meliputi apa saja? Ya, meliputi perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, BUMN, BUMD, BUMDes, firma, CV, atau juga bentuk-bentuk yang setara lainnya. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada pengesahan terhadap social enterprise, ya, PT yang bergerak di bidang sosial, nah itu juga bisa masuk tentunya di dalam uh, korporasi atau juga bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Nah, karena ini terkait dengan Inkindo, maka saya mencoba untuk mencarikan suatu frasa-frasa di dalam undang-undang yang juga mengatur secara khusus, ya, mengenai korporasi, di mana korporasi ini bergerak pada jasa konstruksi. Nah, kalau berdasarkan undang-undangnya, ya, meskipun Undang-Undang 2 tahun 2017 itu dinyatakan juga mengalami perubahan di dalam Undang-Undang 6 2023 tentang jasa konstruksi, namun perubahan itu tidak berarti mencabut ketentuan itu secara keseluruhan, sehingga beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi yang lama itu masih tetap dipakai. Nah, dari situ ada suatu terminologi. Jasa konstruksi adalah layanan yang mencakup keseluruhan atau sebagian dari kegiatan konsultasi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi eh, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Jadi sebenarnya ini mengandung dua terminologi, yaitu ada kegiatan konsultasi dan juga kegiatan pekerjaan konstruksi. Nah, ruang lingkupnya ini saya rasa nggak asing lagi karena semua yang partisipan ini adalah pelaku, ya, baik sebagai konsultan perencanaan, kemudian sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi, atau juga konsultan pengawasan seperti itu. Jadi, nah, ini semua masuk di dalam ruang lingkup jasa konstruksi. Nah, saya mencoba juga untuk mengulik di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ya, di dalam pasal 96 sampai dengan pasal 99 ini mengatur secara khusus apabila eh, penyedia jasa konstruksi itu melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang, sehingga ada beberapa sanksi yang tercantum di sini. Nah, ini kalau kita lihat dari undang-undang ini, ya, em, itu nampak bahwa sebenarnya ketika berbicara tentang korporasi, maka sanksi yang ditetapkan itu adalah dari bentuk peringatan tertulis sampai dengan denda. Dan menurut saya paling parah ini karena di sini ada pencabutan perizinan berusaha, sehingga ini sebenarnya sama dengan death penalty bagi sebuah korporasi, kan gitu, ya. Kalau death penalty bagi subjek hukum perorangan itu adalah hukuman mati, ya, berarti tidak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Tapi kalau di korporasi ini ada pencabutan perizinan berusaha begitu, ya, meskipun juga kadang juga dalam hal ini korporasi bisa berdalih, ya, cabut izin usaha atau juga bisa bikin usaha yang baru begitu, ya. Namun dalam sisi administratif penal law sebenarnya dengan pencabutan perizinan berusaha itu sudah merupakan ultimum remedium seperti itu. Nah, apa saja tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di bidang jasa konstruksi, ya, bisa jadi ini merupakan suatu tindak pidana korupsi. Nah, unsurnya, ya, bisa saja dilakukan atas nama korporasi, ya, atau di dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan korporasi, atau bisa dilakukan oleh benefit owner dari korporasi tersebut. Nah, itu tindak pidana yang lazim, ya, sehingga kemarin ketika saya bertemu dengan teman-teman dari Inkindo itu, waduh, ini kalau kertasnya udah kertas merah, ini biasanya identik dengan tindak pidana yang patut diduga masuk dalam perkara tindak pidana korupsi. Tapi juga ada tindak pidana yang terkait dengan
bangunan begitu ya. Jadi tindak pidana kegagalan bangunan oleh korporasi di bidang jasa konstruksi. Nah, ini juga disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu ya, yang memberikan suatu penegasan definisi bahwa kegagalan bangunan itu sebagai suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi tersebut. Begitu. Nah, sanksinya kalau kita lihat sekali lagi tidak ada sih sebenarnya pidana kurungan atau pidana denda ya. Kemudian kalau di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pidana pun juga sudah mengalami pergeseran. Kalau dulu kalau kita berbicara pidana pokok itu adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Lalu ada pidana tambahan. Kalau di dalam Undang-Undang 1 2023 yang baru, nah itu pidana itu pidana mati itu tidak lagi diancamkan sebagai pidana pokok, tapi ada pidana denda, pidana kerja sosial, kemudian ada pidana penjara ya. Eh, dan untuk korporasi itu yang bisa digunakan adalah pidana denda. Lalu juga ada jenis-jenis pidana berupa administratif begitu ya. Nah, kalau dilihat dari Undang-Undang 2 2017 di sini sanksinya adalah perdata ganti kerugian ya, dan juga sanksi administratif. Nah, sedangkan ini tadi di pasal 46, pasal 47 dan pasal 48 tentang KUHP. Nah, ini menegaskan ya pidana yang bisa dijatuhkan kepada korporasi seperti itu. Nah, di dalam pasal 46 tindak pidana oleh korporasi itu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh tiga unsur. Jadi masih sama dengan yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Bisa dilakukan pengurus ya korporasi atau juga benefit owner. Nah, kemudian juga di pasal 47 ini berbicara tentang lebih spesifik. Jadi termasuk mereka yang memberikan perintah, pemegang kendali, atau juga pemilik manfaat, atau ditambah lagi dengan orang yang berada di luar struktur organisasi tetapi dapat mengendalikan korporasi. Jadi kalau di dalam tindak pidana korupsi umum itu biasa disebut dengan kolusi seperti itu ya. Nah, ini. Nah, kemudian juga di pasal 48 ya di sini disebutkan tindak pidana oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika, nah ini merupakan batasan supaya tidak terjadi kriminalisasi ya. Jadi hanya dapat dijatuhkan jika itu termasuk dalam lingkup usaha ya, atau kegiatan sebagaimana itu sudah ditentukan di dalam ADART. Jadi asumsinya kalau dia tidak termasuk di dalam ADART, ini belum tentu dia akan dimintai pertanggungjawaban begitu. Lalu kemudian tindak pidana oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika menguntungkan korporasi secara melawan hukum ya. Kemudian apabila itu masuk menjadi suatu kebijakan korporasi dan juga apabila korporasi itu sudah tahu bahwa ini termasuk di dalam perbuatan yang memberikan kerugian kepada masyarakat tapi tidak melakukan pencegahan. Nah, ini juga masih dapat dimintai suatu pertanggungjawaban. Dan juga ada pembiaran dari korporasi ketika masyarakat mengalami kerugian seperti itu. Nah, ini jenis pidananya yang tadi saya sempat uraikan ya. Di pasal 118 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di situ dikatakan bahwa pidana itu termasuk pidana pokok dan pidana tambahan. Tapi di pasal 119 juga sudah dinyatakan secara jelas bahwa pidana pokok yang bisa dijatuhkan itu adalah berupa pidana denda. Nah, sedangkan ada pidana tindakan berupa pengambil alihan ya, penempatan di bawah pengawasan atau penempatan di bawah pengampuan begitu. Nah, pidana tambahan yang ada di dalam pasal 120 ini merupakan suatu alternatif gitu ya. Jadi kalau misalnya jaksa itu merasa bahwa dengan pidana pokoknya sudah cukup, ya sudah pidana tambahan tidak dilaksanakan. Tetapi pidana tambahan tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada pidana pokoknya seperti itu. Nah, karena tadi dikatakan bahwa pidana yang diberikan itu adalah pidana dalam bentuk pidana denda, maka di dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebenarnya di situ disebutkan di pasal 79 itu kategorisasi denda dari 1 juta rupiah sampai dengan 50 miliar. Namun disinilah bahwa tidak ada suatu penegasan secara khusus bahwa ini dilakukan untuk apakah korporasi juga, karena kalau korporasi itu rasanya kan kecil banget ya kalau di
denda pada kategori 1 sampai dengan kategori 7 itu pun masih kecil kan sebenarnya gitu ya. Uh, Namun di pasal 121 itu juga disebutkan bahwa kategorisasi denda itu adalah di kisaran kategori 4 200 juta sampai dengan 8 ya, 50 juta itu seperti itu. Sorry, 50 miliar rupiah. Namun denda ini juga sekali lagi secara hukum ini secara substansi juga masih menjadi suatu perdebatan begitu ya, karena kan kalau pelakunya orang per orang aja masih bisa sampai triliun ya merugikan negara, nah tentu korporasi pasti akan lebih dari itu. Nah, mengapa saya mengatakan bahwa tidak bisa terjadi kriminalisasi secara berlebihan ya atau over criminalization itu karena di pasal 56 ini juga ada satu pertimbangan yang juga harus dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang di dalam menentukan pidana korporasi. Antara lain yang pertama adalah tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan ya. Ini menjadi suatu bahan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana. Juga ada tingkat keterlibatan pengurus, pemegang kendali atau benefit owner. Kemudian juga lamanya tindak Ini pidana itu Bu, sudah waktunya dilakukan kurang 5 ya. menit. Kurang 5 menit, waduh. Oke, saya cepat aja ya. Jadi artinya ini menjadi suatu bahan pertimbangan. Nah, kita masuk ke DPA. Nah, kenapa ada DPA? Nah, ini secara gamblang saya bisa mengatakan begini. Paradigma pidana itu pun bergeser dari yang tadinya represif, yang sifatnya menghukum, ya, tetapi kemudian dia bergeser menjadi ke restoratif justice. Nah, ini yang sering kita dengar istilah restoratif justice. Yang intinya adalah berorientasi pada pemulihan gitu. Jadi kalau korporasi itu melakukan suatu tindak pidana, ini tidak hanya pada persoalan menjerakan, tetapi bagaimana agar korporasi ini juga nantinya masih bisa diterima oleh masyarakat dalam bentuk pemulihan itu tadi. Nah, ini yang sebenarnya merupakan filosofi dari DPA. Diaturnya di mana? Diaturnya di dalam pasal 328 ayat 1 KUHP ya, yang menegaskan bahwa DPA ini dimaksudkan untuk kepentingan kepatuhan dan efisiensi di dalam peradilan pidana. Mekanismenya bagaimana? Mekanismenya adalah dengan mengajukan permohonan perjanjian penundaan yang diajukan oleh tersangka melalui advokatnya, diajukan kepada penuntut umum, lalu dilakukan suatu kesepakatan begitu ya, paling lama 7 hari ya, dengan mempertimbangkan berbagai pertimbangan di dalam ketentuan KUHP tadi, lalu kemudian ini akan diajukan kepada hakim. Dalam hal hakim menolak perjanjian, maka akan diteruskan dengan persidangan acara biasa, tetapi ketika hakim melakukan persetujuan, maka ini akan menjadi suatu kesepakatan yang menangguhkan untuk dipidananya suatu korporasi. Nah, ini prosedurnya nanti dalam bentuk diagram alir, bisa dilihat pada skema ya. Nah, DPA ini diperkuat melalui tema nomor 1 tahun 2026, di mana penunjukan hakimnya adalah penunjukan hakim tunggal dan dengan penetapan hari sidang paling lama 3 hari sejak penunjukan. Ini artinya bahwa ketika kita berbicara tentang penetapan hari sidang ya, dan juga tentang hakim yang hanya diperiksa oleh hakim tunggal dan sifatnya itu adalah penetapan, maka di dalam hal ini uh, akan menjadi suatu uh, waktu yang lebih pendek, lebih efisien, gitu ya. Nah ini, jadi kewenangan ini akan menimbulkan suatu implikasi di mana di dalam hal DPA akan memenuhi juga asas peradilan yang cepat ya, untuk mendapatkan suatu kepastian hukum. Nah, hal ini juga diperkuat dengan Perma 13 2016 ya, mengenai tata cara penanganan perkara pidana pada korporasi, di mana pidana yang dijatuhkan hakim itu bisa saja dijatuhkan secara bersamaan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan pemindahan pelaku lain yang juga terbukti terlibat. Nah, ini sebenarnya ada bersinggungan dengan plea bargaining. Nanti mungkin di diskusi yang di event yang selanjutnya begitu ya, nanti bisa berbicara tentang bagaimana plea bargaining atau pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana itu juga akan memberikan suatu peringanan terhadap jatuhnya suatu pertanggungjawaban pidana. Jadi ini dua hal yang memang
baru di dalam KUHP kita yang sebelumnya tidak ada, begitu. Nah, subjek yang tindak pidana di dalam korporasi termasuk juga orang yang juga di luar korporasi tetapi bersama-samaan memiliki andil yang sama. Begitu. Nah, ini beberapa hal ya terkait dengan korporasi yang bisa menempuh jalur DPA ini. Ya, apabila misalnya terkait ekonomi dan keuangan ya terkait dengan lingkungan hidup untuk BPA karena dia kalau dia berbicara tentang ekonomi dan keuangan berarti sebenarnya korporasi tersebut dianggap dia pernah juga memberikan satu kontribusi ya dan juga masih memiliki peluang untuk melakukan pemulihan terhadap konflik yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum gitu. Lalu kalau korporasi itu bergerak di dalam lingkungan hidup, berhubungan dengan lingkungan hidup, maka ada pemulihan ekologis yang juga menjadi suatu pertimbangan di dalam terkabulkannya IPA itu tadi. Kemudian juga administratif pidana ya di dalam hal ini bahwa sanksi pidana itu memang berfungsi untuk memberikan kepatuhan, jadi tidak menjerakan. Nah ini paradigma yang menyebabkan DPA ini menjadi suatu instrumen ya yang bisa dipakai untuk menyelesaikan sengketa begitu. Namun sekali lagi Deferred Persecution Agreement ini tidak tepat jika diterapkan pada korporasi yang menimbulkan suatu tindak pidana berupa kekerasan atau korporasi melakukan kejahatan terhadap nyawa ya atau ada kejahatan serius atau extraordinary crime ya seperti money laundering kemudian human trafficking ya dan lain-lain yang menimbulkan penderitaan itu secara langsung kepada korban. Nah, substansi perjanjiannya itu apa? Nah, ini kan yang menjadi suatu hal yang juga krusial. Mungkin juga di event yang nanti akan datang itu juga bisa membuat suatu kontrak begitu ya, yang memenuhi kriteria itu. Jadi ada identitas para pihak ya, kemudian ada pengakuan fakta begitu, lalu ada kewajiban ya apa yang harus dibayarkan begitu ya. Kemudian juga apa problem kepatuhan hukum karena di dalam korporasi itu bisa jadi problem kepatuhan hukumnya itu muncul akibat katakan misalnya um, adanya suatu apa ketidak tercapaian izin misalnya atau kalau dia bersentuhan dengan lingkungan masih bisa melakukan reklamasi. Nah itu ya kepatuhan hukum juga berkaitan dengan administrasi atau dokumen-dokumen yang seharusnya dimiliki oleh korporasi tetapi belum dimiliki itu seperti itu. Kemudian terkait kewajiban pelaporan gitu ya atau juga tindakan korektif lainnya sehingga juga di dalam perjanjian itu juga harus ada suatu klausula yang menyebutkan kapan jangka waktu pelaksanaan untuk pemulihan yang bisa dilakukan oleh korporasi. Nah, kemudian juga harus ada konsekuensinya dibuat sebagai sarana penundaan apa namanya pelaksanaan pertanggungjawaban pidana itu begitu. Memang secara substansi ya paradigma yang dipakai adalah keadilan restoratif. Namun memang ada perbedaannya ya bahwa kalau GPA itu dilakukan oleh korporasi, tapi kalau perjanjian restoratif justice biasanya umumnya pelaku begitu ya. Dan ini tadi karena kewenangannya ada pada kejaksaan maka perjanjian itu dibuat ya di fase penuntutan gitu. Lanjut ya tetap harus ada pengawasan dari pengadilan ya. Nah, ini suatu catatan ketiadaan batasan eksplisit jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui DPA di dalam pasal 328 KUHP memang berpotensi multitafsir. Tapi pada umumnya ketika saya melakukan studi literasi ya termasuk pada tingkat kejahatan yang terhadap nyawa atau kejahatan yang terorganisir, extraordinary crime, nah itu memang tidak bisa diselesaikan secara DPA. Sehingga memang aturan pada DPA ini memang perlu juga diharmonisasi ya dengan kelengkapan ya pada apa perizinan, kelengkapan juga pada berpadunya seperti itu. Lalu harus ada judicial control juga secara efektif dan menempatkan DPA ini sebagai suatu mekanisme yang digunakan terlebih dahulu sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan gitu. Jadi
Jadi intinya begini, di pasal 328 KUHP ini sudah diberikan mekanisme, tetapi memang masih membutuhkan suatu kepastian ya bahwa entah nanti di dalam bentuk perundang-undangan turunan begitu ya mengenai keharusan izin. bahwa DPA itu bisa dilakukan sebagai media utama gitu. Sebentar Ibu ya, sedikit lagi. Nah, sebagai suatu perbandingan Ibu. ketika kita misalnya berbicara tentang sengketa medis. Nah, sengketa medis itu kan di dalam undang-undang kesehatan di situ memang secara letterlek ya eksplisit itu disebutkan bahwa dalam penyelesaian sengketa dapat digunakan terlebih dahulu alternatif dispute resolution kan itu ada alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan. Nah, ini yang belum ada. Meskipun DPA itu sudah dijadikan suatu instrumen penyelesaian sengketanya. Oke, baik. Ini satu penutup saja dari saya. Maka ketika kita berbicara tentang hukum mengenai korporasi, restoratif mewajibkan pemulihan akibat perbuatan melawan hukum secara komprehensif. Korektif itu menuntut perbaikan sistemik atas cacat yuridis dan tidak sekedar tindakan kosmetik. Rehabilitatif itu mengakui kapasitas korporasi untuk direhabilitasi melalui mekanisme kepatutan dan kepatuhan hukum. Nah, ketiga hal ini, restoratif, korektif, dan rehabilitatif merupakan pilar normatif DPA yang bertujuan untuk memulihkan ketertiban hukum bukan menjatuhkan subjek ya terutama ini adalah korporasi. Sehingga harapannya adalah dengan uh, adanya suatu peluang DPA dari sisi organisasi-organisasi yang bergerak di bidang jasa konstruksi ya dengan berbagai macam bentuknya ini bisa memberikan suatu support gitu ya terhadap penyelesaian sengketa karena penguatan DPA ini akan menjadi suatu hal yang eksis sebagai instrumen penyelesaian sengketa atau tidak sebenarnya itu juga tergantung dari bagaimana subjek hukum korporasi yang bergerak di bidang jasa konstruksi ini bisa memberikan support terhadap anggotanya dalam suatu mekanisme perlindungan organisasi. Itu catatan saya yang perlu saya highlight terkait dengan DPA ya di dalam penyelesaian perkara yang pelakunya adalah subjek hukum berupa korporasi. Mohon maaf Ibu moderator karena Ya, Ibu. inginnya sih sebenarnya Menarik menjelaskan sekali, Ibu. detail gitu ya, tapi oke mungkin nanti di dalam diskusi mungkin akan lebih ada pendalaman-pendalaman. Terima kasih untuk waktunya. Terima Saya kasih. kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih kepada narasumber kita. Menarik sekali sebetulnya materinya dan kayaknya kalau untuk webinar waktunya kurang panjang ya, Bu ya. Mungkin nanti teman-teman langsung saja mengikuti perkuliahan Ibu Dr. Yovita ya untuk masuk perkuliahan di Fakultas Hukum Untak yang sudah melakukan MOE dengan DPP Inkindo Jawa Timur. Begitu kurang lebihnya ya Ibu Ya, nanti Yovita. minta kita buatkan kelas khusus karena ternyata ketika saya juga menyiapkan materi mengenai ini ya di PA ini Development Progressive Agreement ini itu juga saya ternyata memang perlu gitu ya kita menyandingkan mengharmonisasi antara Undang-Undang 2 tahun 2017, Undang-Undang 6 2023 dengan KUHP dan KUHAP. Begitu Ibu. Sedikit Iya, penegasan. betul. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Yovita Ari Mangesti SHMH yang sudah menyampaikan paparannya. Mungkin langsung saja kita pada narasumber yang kedua yaitu Insinyur Haji Kasim Kasmin STSH yang akan menyampaikan paparan tentang materi mengelola risiko pidana korporasi. Mungkin ini bisa memberikan wawasan bagi kita semua bahwa korporasi seperti tadi sudah disampaikan adalah masuk di KUHP nasional, sehingga kita perlu meningkatkan mitigasi dan pengelolaan risiko pidana agar tidak berdampak pada perbuatan melawan hukum. Untuk waktu dan kesempatan kami sampaikan ke Bapak Haji Kasim Kasmin STMSH. Monggo Bapak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Ketua Inkindo DPP Jatim dan moderator, kemudian pemateri atau narasumber yang hadir dan juga turut hadir di sini teman-teman dari anggota Inkindo seluruh Indonesia yang sempat hadir. Kemudian tak lupa juga salam hormat buat guru saya Pak Mulia, Ketua Senior, kemudian yang mulia Pak
Joko Supriyono, kemudian teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, sebenarnya ini nggak perlu lagi ada pemaparan kalau saya mengamati tadi yang dibawakan oleh Bu Dokter tadi. Semua sudah dilahap habis tentang bagaimana pengelolaan dan penundaan penuntutan. Karena kesimpulan bahwa hal ini akan sedikit baik dari sebelumnya KUHP yang lama. Bahwa peristiwa yang korporasi itu masih ada kemungkinan, karena ini sebetulnya kemungkinannya bisa, kemungkinannya tidak. Karena ini sistemnya masih diajukan permohonan untuk ganti rugi misalnya. Nah ini tadi hampir semua sudah dikupas tuntas oleh Ibu Dokter tadi, dan kemudian beberapa, namun karena kita udah buat singkat juga, maka saya lebih banyak kepada edukasi di dalam manajemen perusahaan saja. Jujur bahwa hal ini memang belum pernah terjadi di anggota konsultan, hampir di Inkindo itu. Saya sudah telusuri beberapa peristiwa kasus yang kami ikutin, itu memang belum ada yang pernah terjerat dengan peristiwa korporasi yang terkena ya. Namun yang paling banyak itu malah turut serta dalam peristiwa hukum tindak pidana korupsi. Bagi konsultan itu sebetulnya dia turut serta yang paling banyak, misalnya contoh supervisi atau pengawasan proyek, lalu kemudian terjadi temuan atau kerugian negara pada pelaksanaan fisik, lalu diawasi oleh secara teknis oleh konsultan pengawas. Ini yang banyak memang terjerat teman-teman, dan jarang menyentuh sampai dengan pengurus korporasi sendiri. Namun ini bahwa peraturan ini sudah ada, kemudian mungkin sebagai pemahaman bagaimana teman-teman bisa mengelola dengan baik perusahaan sehingga terhindar dari risiko-risiko yang dimaksudkan, dan ini semacam edukasi untuk ke depan kita semuanya. Dan mungkin biar nggak waktunya ini bisa lebih cepat masuk ke diskusi, mungkin bisa ditayangkan aja dengan cepat, karena ini beberapa tadi yang pengen saya mau paparkan itu sudah terpaparkan di sebelumnya tadi, Ibu Dokter tadi, yaitu mengelola risiko pidana korporasi melalui Good Corporate Governance, GCG itu. Jadi panduan strategi bagi pengurus korporasi dan profesional hukum dalam membangun sistem pencegahan pidana yang efektif. Jadi lanjut, karena ini tadi sebetulnya jadi mengacu ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP 45, 46, 47, 48, dan seterusnya. Itu tadi di sebelah sudah digambarkan, termasuk yang inti di sini bahwa ini sudah pernah kita juga bahas waktu di Jakarta lalu bersama KPK dengan Mahkamah Agung, yang terkait dengan Perma Nomor 13 Tahun 2026 mengatur tata cara penanganan perkara pidana oleh korporasi. Dulu dibawakan oleh Prof. Gayus Limbun waktu itu dengan KPK bersama-sama di BSD waktu itu, sempat tersesilah 4 tahun 3 tahun yang 5 tahun yang lalu lah. Namun memang sepanjang ini saya selaku Wakil Ketua Umum Bidang Perlindungan Anggota sejauh ini mengikuti kasus perkembangan teman-teman, memang belum ada pernah terjadi terkena, dan mudah-mudahan jangan jauh lah kita dari situ. Dan sekarang kita bagaimana bisa mengantisipasi untuk tidak terdampak hal demikian. Terus mungkin mempercepat aja ini karena tadi udah dibahas di sebelah, mungkin lebih ke diskusi nantinya kita lanjut. Jadi ada 3 model sama sebetulnya di sebelah tadi udah diuraikan, lebih saya uraikan kembali aja dengan cepat. Jadi ada 3 model pertanggungjawaban pidana korporasi. Yang pertama itu bisa pada pengurus yang dikenakan pidana. Kemudian korporasinya juga bisa dikenakan pidana.
Dan yang model ketiga ini adalah pengurus dan korporasi bersama-sama, yang jadi pokok tadi dan tambahan itu yang akan bisa terjadi dari ketiga ini. Jadi hakim menilai kesalahan korporasi berdasarkan keuntungan yang diperoleh atau pembiaran dan ketiadaan langkah-langkah pencegahan. Jadi dianggap bahwa pengurusnya di dalam ini tidak peduli, yang penting dapat proyek, kemudian urusannya teknis selesai, bagi-bagi dan segala macam, lalu dia merasa aman. Inilah yang membahayakan bagi mereka nantinya seketika pola-pola ini. Teman-teman kita semua lah, saya tidak meninggalkan cara-cara ini, bahwa ini perlu korporasi kita, perusahaan kita itu perlu betul-betul mengelola dengan benar manajemen, khususnya di dalam audit keuangan kita, kemudian hal-hal yang penting dilakukan oleh badan usaha kita nanti juga akan teruraikan. Ini kita lihat secara singkat ya. Terus lanjut. Jadi langkah preventif yang bisa dilakukan yaitu transparansi, keterbukaan dalam setiap keputusan bisnis. Artinya memang transparansi itu bahwa semua mungkin terkontrol, artinya semua bisa terkontrol dan tidak ada yang ya istilahnya menyimpang atau tersembunyi yang bisa menimbulkan hal-hal yang merugikan. Kemudian akuntabilitas itu bertanggungjawaban organ korporasi. Jadi artinya orang-orang yang ada di dalam semua efektif itu berfungsi, bisa saling kontrol dan saling mengisi. Kemudian konsisten terhadap hukum dan regulasi. Kemudian pelaksanaan usaha yang adil dan profesional. Jadi memang ini tuntutannya bagi kita bagaimana mengelola perusahaan kita yang belum mungkin bisa mengarah lebih baik dengan beberapa hal ini dan meningkatkan untuk terhindar dari hal-hal yang dimaksudkan tadi. Terus mungkin berikut, kemudian perlindungan direksi adalah bisnis judgment rule, artinya BJR ini menjadi perisai hukum bagi direksi ya. Jadi BJR ini bisa menjadi perisai dengan beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kerugian bukan akibat kesalahan atau kelalaian. Pengurus dengan itikat baik dan kehati-hatian. Artinya memang kita harus berhati-hati, apalagi kontrak-kontrak konsultan beberapa kita lebih besar ke pemerintah, berarti pengelola negara. Tidak ada benturan kepentingan, telah berupaya mencegah kerugian. BJR bukan perlindungan absolut, namun kita menghindari jangan sampai ada mens rea atau tindakan melawan hukum menggugurkan perlindungan tersebut. Artinya menghindari ada mens rea. Itu kunci daripada, pesan daripada bagaimana mengelola perusahaan kita. Lanjut. Jadi elemen kunci program kepatuhan ISO 37000 sekian, yaitu kebijakan anti korupsi tertulis dari manajemen puncak, unit kepatuhan, kemudian yang independen, kode etik ditandatangani seluruh pegawai dan mitra. Jadi memang diarahkan untuk sebisa mungkin mengacu kepada ISO tersebut. Mungkin teman-teman sudah paham. Dan memang ini cukup bagi teman-teman perusahaan daerah itu, saya pun tahu bahwa ini kadang-kadang ya masih sulit untuk ini, tapi tidak ada salahnya kita mulai. Terus kadang-kadang ini juga ada ya sertifikat yang dimunculkan, namun mencapai itu memang masih sulit bagi teman-teman di daerah ya. Jadi pengendalian internal dan manajemen risiko ini juga sangat penting, konflik kepentingan, pengadaan fiktif, suap dan gratifikasi, dan TPPU atau pencucian. Ini sebisa mungkin dan bukan sebisa mungkin, diharuskan memang terhindar kita dari hal seperti ini, karena ini memang sangat rawan dan sangat membahayakan. Komponen pengendalian internal yaitu pemisahan fungsi, persetujuan pelaksanaan dan pencatatan dipisahkan. Ini sebetulnya ketika ada
permasalahan dalam penyelidikan itu di beberapa hal bisa terhindar, beberapa orang bisa terhindar dengan sistem-sistem yang dilakukan manajemen yang bagus, khususnya di pencatatan tadi pengarsipan, pembayaran non tunai, rekening terpusat, kontrol keuangan. Artinya ini kan nanti ditelusuri keuangan tersebut ketika ingin menjerat daripada perseroannya atau pengurus direksi yang lain, itu akan ditelusuri sampai ke sini. Terus pengendalian gratifikasi, unit pengendali gratifikasi atau PG. Lanjut. Ini yang dimaksud tadi bahwa bagaimana cara perusahaan kita bisa terhindar, kemudian kiat-kiat yang kita lakukan adalah ini tadi. Kita coba buat pola sederhana dan mungkin nanti dikembangkan teman-teman. Ini cukup sekedar ini aja gambaran bahwa sistem pelaporan dan audit kepatuhan. Jadi kerahasiaan pelaporan terjamin, kemudian independensi pengelola layanan, perlindungan hukum bagi whistleblower, tindak lanjut yang jelas dan akuntabel, kemudian jenis audit kepatuhan, itu audit finansial, audit kepatuhan, audit perilaku, pencatatan keuangan dan transaksi, efektivitas program dan pencegahan, perilaku pegawai atau dalam kurung wawancara. Lanjut. Jadi ini suatu contoh kasus bahwa ada suatu perusahaan yang pernah yang kita coba cari, tapi ini memang kontraktor. Jadi satu gambaran bahwa komitmen pemimpin terlibat langsung itu PT Nusa Konstruksi Engineering, tapi mungkin ini bisa tepat, tapi ini coba kita cari. Akhirnya ada referensi ini, kemudian dokumentasi transaksi fiktif tidak terdeteksi, kemudian fakta kasus, modus yaitu peminjaman bendera. Nah ini memang saya sendiri pun bahwa ini sulit dihindari oleh pelaku, khususnya jasa konsultan di teman-teman. Sebenarnya kita ini bukan peminjaman sebenarnya, tapi memang cenderung karena teman-teman itu sudah terlalu familiar ngomong, pinjam dulu perusahaannya, saya pakai dulu perusahaannya, saya bawa dulu perusahaannya. Saya setelah mempelajari di beberapa sidang-sidang yang saya ikutin, dan baru-baru ini juga kami dengan kebetulan juga di sini ada sekretaris bank Pak Mas Heri Darto, beliau juga seorang sarjana hukum dan master hukum, kemudian seorang insinyur juga. Saya bersama-sama hadir dalam kasus ahli persidangan di Kepri, dan alhamdulillah hasilnya bebas. Jadi melihat itu tadi bahwa teman-teman ini harus merubah cara, karena memang di organisasi kita Inkindo khususnya itu untuk bekerja sama memang diwajibkan KSO atau mungkin saling bantu dalam hal pengalaman perusahaan. Namun karena memang sering terucap lebih gampangnya pinjam pakai dulu. Di mata hukum pinjam pakai itu sudah pidana karena sudah pengalihan kewenangan atau tanggung jawab. Ini mungkin yang mesti juga dirubah bahwa itu sebetulnya adalah kerjasama, dan bekerja samalah sesama badan usaha. Mungkin nggak bisa bayar KSO tapi mesti dibawa tangan buat perjanjian tersebut. Tapi ini memang yang mesti dihindari sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang terjadi sebelum-sebelumnya. Kemudian lalu ada aliran dana tidak terdeteksi, kemudian tidak dilaporkan secara internal, kepatuhan tidak ada program anti korupsi. Terus lanjut. Rekomendasi strategis, komitmen pimpinan, deklarasi anti korupsi tertulis. Jadi dalam suatu perusahaan, sebuah kantor atau baik kecil maupun besar, mungkin ada komitmen untuk macam estek lah. Gitu. Tapi memang ini cukup berat kadang-kadang di jasa khususnya konstruksi ya, kadang-kadang seperti ini karena hubungan-hubungan pekerjaan kadang-kadang berjalan, ada
hubungan-hubungan bertemu, berdiskusi, rapat-rapat kecil membahas kegiatan itu, mungkin bisa diartikan bahwa dekat dengan hal-hal demikian. Kemudian program kepatutan, unit kepatutan ISO, artinya mengikuti program ISO. Kemudian pengendalian internal, pisahkan fungsi kendali gratifikasi. Kemudian WBS dan audit, sistem aman, independen dan berkala. Jadi kalau perusahaan itu diaudit berkala, kemudian laporan keuangannya bagus, dan kemudian pada saat nanti, dan ini mudah-mudahan nggak ada peristiwa-peristiwa yang mengarah kepada korporasi, itu paling tidak bisa terhindar beberapa orang di antara pengurus, karena memang di dalam auditnya itu betul fungsi-fungsi dan aliran-aliran itu jelas pada fungsinya. Kemudian dokumentasi, risalah, legal, opinion, dan artinya di dalam manajemen itu semua mungkin terdokumentasi sehingga nantinya ada pemeriksaan atau penyidikan, itu ada bukti-bukti yang memang betul-betul bisa membackup bahwa ini perusahaan kita itu seperti ini, aliran dananya, kemudian pertemuan-pertemuan dan bahas-bahasannya itu apa, itu terdokumentasi seluruhnya. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan, yang cost lebih murah daripada menghadapi proses pidana, dan memang cukup miris, cukup sejauh ini yang saya ikutin, yang kami teman-teman anggota yang terdampak, itu memang kadang-kadang sangat miris sebab kita bisa bayangkan kontrak konsultan kualifikasi kecil itu kan di bawah 1 M. Justru yang banyak terdampak itu kualifikasi kecil. Setelah saya evaluasi kasus-kasus yang masuk di Inkindo, di DPN, itu banyak kan kualifikasi kecil, itu kontrak di bawah 1 miliar. Bahkan yang kemarin itu kontraknya 150 juta. Oke. 150 juta itu konsultan. Kemudian itu kalau dia nggak berhasil membela diri, memperjuangkan diri, itu minimal 4 tahun. Coba kita bayangkan. Jadi hal yang tidak seimbang sebenarnya, namun itulah risiko-risiko karena pasal itu jelas dianggap karet juga bisa, dianggap memang benar bisa, barang siapa dengan membuat perbuatan melawan hukum terkait diri sendiri atau lain korporasi turut serta itu Bapak, langsung. 5 menit lagi. Nah, oke, lanjut. Jadi sama ini. Jadi saya kira nggak usah saya paparkan semua karena ini udah akhir juga. Intinya bahwa bagaimana teman-teman melakukan pengelolaan perusahaan mengarah kepada yang sudah benar-benar memang berkembang, bukan mengatakan bahwa dulunya itu nggak bagus, tapi mari berkembang untuk mengikuti benar-benar sistem yang lebih bagus, yang akan timbul, termasuk dengan yang kita bahas hari ini, yaitu risiko korporasi. Itu tidak hanya menjerat direksi aja, seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum-sebelumnya itu tidak ada komisaris yang kena sanksi atau perusahaan yang kena ganti rugi. Sehingga kita terhindar dari itu. Saya kira itu aja. Terima kasih.